Para kekasih, anggukkan kepala ke samping Anda. Katakan, pagi hari ini tidak bisa tidak Tuhan memberkati Anda dan memberkati saya. Agak panjang sedikit ya. Tidak bisa tidak Tuhan memberkati Anda dan memberkati saya. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, saya akan menyampaikan satu tema yang istimewa. Tema yang akan saya sampaikan adalah a permanent reality. Suatu kenyataan yang permanen. Katakan, suatu kenyataan yang permanen. Berdasarkan janji firman Tuhan. Ya, saudara, ini luar biasa. Jadi, mungkin saudara berkata, dari mana perkataan a permanent reality? Atau suatu realita yang permanen, yang menetap, yang tidak berubah. Ya, saudara. Nah, apapun di dalam dunia bisa dirubah. Umpamanya yang paling kuat adalah undang-undang dasar dari suatu negara. Ya, saudara. Maka itu pun bisa dirubah. Ya, saudara. Itu sebab diadakanlah amandemen ataupun usulan perubahan. Saudara. Padahal itu adalah hukum dari semua tingkatan hukum. Yang orang belajar hukum itu paling tinggi adalah undang-undang dasar dari suatu negara. Namun itu pun bisa dirubah. Semua katakan, tetapi firman Tuhan tidak berubah dan akan menjadi suatu realita yang permanen bagi saya dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saudara, ini merupakan sesuatu hal yang menjadikan berbeda perkataan Allah, firman Tuhan, undang-undang, perjanjian, dan segala hukum Tuhan itu berbeda dengan yang ada di dunia. Karena berasal dari Allah. Katakan, karena berasal dari Allah. Maka saya bisa memegang teguh dan itu permanen buat saya. Ya, saudara. Apapun yang permanen itu tidak bisa dirubah. Namanya juga permanen, ya saudara. Kalau masih dirubah, masih bisa dihapus, masih bisa diganti, itu namanya tidak permanen. Ya saudara. Jadi perkataan firman Allah adalah suatu realita yang permanen, yang pasti terjadi dan tidak akan dirubah oleh Allah. Apa yang dia firmankan terjadi dalam hidup saudara. Haleluya. Para kekasih, suatu kenyataan permanen. Marilah kita akan membaca bersama-sama, saudara, ayat yang agak panjang dari 2 Samuel pasal yang ke-7. 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-25 sampai 29. 1, 2. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu, sebab Engkau, Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini, demikian, aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah, dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Perjanjian yang dahsyat. Amin. Saudara, ada kata-kata, ya saudara, di sini dikatakan,
Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Katakan luar biasa. Saudara yang kekasih, jadi berkat dari Tuhan yang dijanjikan kepada Daud, juga dijanjikan kepada Anda dan kepada saya, adalah suatu berkat yang dahsyat, saudara, yang berlaku selama-lamanya. Saudara, semenjak kapan? Semenjak Anda dan semenjak saya berani memegang firman ini, maka itu akan terjadi dengan luar biasa di dalam hidup kita. Katakan amin. Bila saudara membaca subtema daripada pasal 7 2 Samuel ini, kita membaca mengenai soal doa syukur Daud. Ya saudara, doa syukur itu berisi apa? Terima kasih saja? Tidak. Doa syukur itu berisi janji. Katakan, doa syukur harus berisi janji. Berterima kasih kepada Tuhan menyangkut soal perjanjian. Satu, bahwa Tuhan telah menyatakan kemurahan. Dua, dengan kemurahan ini saya akan memegang janji saya kepada Tuhan. Tiga, kemurahan akan selama-lamanya, seumur hidup saya sampai masuk ke sorga. Amin. Haleluya. Saudara, banyak anak-anak Tuhan keliru menginterpretasikan doa syukur. Bidstone, ucapan syukur, hanya mengucap syukur saja. Ya, tambah lagi dengan makan-makan, cuman itu saja. Tetapi mengucap syukur itu adalah suatu perjanjian dengan Allah, saudara. Nah, di sini kita melihat rahasianya, kenapa Tuhan akan selalu memberi kepada Daud. Dalam hal ini adalah keluarga raja Daud. Apa kurangnya? Tidak ada kurang. Tetapi dia selalu memohon berkat dari Tuhan dengan mengucap syukur. Jadi orang yang mengucap syukur kepada Allah adalah orang yang bisa dipercaya, bisa dipegang komitmennya kepada Allah. Dan itu sebab Allah akan selalu mencurai dia dengan berkat-berkat yang lebih besar. Dari hari ke hari semakin besar. Yang percaya katakan luar biasa. Saya harus belajar ini. Tidak hanya mengucap terima kasih, namun membuat perjanjian dengan Tuhan. Amin. Jadi saya dan saudara mengikat satu perjanjian dengan Allah ketika kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Sebab kalau kita cuma berterima kasih, Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu kemarin, untuk berkat-Mu dalam bulan ini, ternyata pendapatan hamba luar biasa. Titik. Saudara, Tuhan ragu akan siapa saya. Tuhan ragu akan siapa Anda. Anda dan saya cuma bisa berterima kasih untuk berkat yang Dia beri. Padahal di dalam pikiran Allah, katakan dalam pikiran Allah, dalam rencana Allah, masih ada banyak berkat lain yang akan diberikan kepada saya. Nah, ini kita harus mikir, saudara ya. Jadi kalau saya cuma bilang, mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang hamba telah terima pada minggu ini atau bulan atau hari ini. Saudara, Tuhan masih wait and see, masih tunggu dan lihat gimana saya, gimana Anda. Mengucap syukur adalah suatu perjanjian dengan Allah. Jadi terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu kemarin atau sebulan ini. Dan sekarang hamba akan berjanji kepadamu. Maka Tuhan berkata kepada malaikat, kat malaikat, lupa, kat malaikat, berkat. Kasih berkat, saudara. Apa sebab? Karena kita membuat satu perjanjian. Saudara, tipikal ini, jenis ini, secara khas sudah dilakukan oleh Daud. Itu sebab kerajaan yang dipimpin oleh Daud 40 tahun suntuk adalah kerajaan yang luar biasa hebat. Zaman keemasan dari Israel tidak pernah ada duanya selain di bawah pimpinan daripada Daud. Salomo itu raja anak daripada Daud yang penuh dengan hikmat akal budi, kekayaannya luar biasa.
tetapi bukan ditandai dengan kejayaan, kedikjayaan. Saudara, Daud kerajaannya tidak sekaya anaknya Salomo, tetapi kerajaannya dikjaya. Semua raja-raja yang lain pada takut kepadanya. Saudara, apa sebab? Karena Daud selalu membuat perjanjian dengan Tuhan. Setiap kali dia mendapatkan pertolongan Allah, dia mengucap syukur, katakan mengucap syukur, dan membuat perjanjian. Saudara, marilah, saudara maulah, saya mau. Karena kita akan berlangganan pertolongan dan berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Sebab kebanyakan orang Kristen dalam pengamatan saya, saudara, hanya sampai sedikit tahap yang rendah saja berkat dari Tuhan. Saudara, apa sebab? Karena cuma mengucap terima kasih. Tidak lebih. Saudara, kalau saudara bisa mengucap terima kasih, lalu saudara berjanji kepada Tuhan, maka saudara akan bisa dipercayai lebih banyak oleh Tuhan. Oleh Tuhan. Halo, ya. Ayo anggukkan kepala ke samping Anda. Sing semangat apa orek, ya. Saudara, Tuhan ingin supaya Anda dan saya mengerti bahwa saya dan Anda ini adalah orang-orang di bawah perjanjian. Katakan, saya adalah orang di bawah perjanjian. Kalau saya hanya menerima sedikit, maka saya rugi. Saya harus menerima sepenuhnya apa yang direncanakan Allah bagi pribadi saya. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Suatu kenyataan permanen berarti apa yang dijanjikan oleh Allah kepada Daud, saudara. Dan Daud mengimbanginya, meresponsnya dengan perjanjian kepada Tuhan. Saudara, itu dahsyat sekali hasilnya. Saudara, itu sebab saya dan saudara kita harus memohon kepada Tuhan satu keinginan membalas cinta Tuhan. Katakan, membalas cinta Tuhan, maka pasti saya membuat janji dengan Tuhan. Saudara, jadi di sini kita melihat ya, gambarnya, kira-kira ilustrasinya, Tuhan mengasihi kita. Tuhan memberkati kita. Kita bilang, terima kasih Tuhan. Amin. Selesai. Saudara, ini yang kita lakukan. Jadi Tuhan mandek. Tuhan tidak perintah malaikatnya untuk membantu kita orang. Tetapi kalau kita berkata, terima kasih Tuhan, hamba berjanji dengan berkat ini, hamba sekeluarga akan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, dan biar Engkau memberkati hamba luar biasa. Tuhan bilang, jadi aku kasih sama kamu. Saudara, jadi seringkali saya dan saudara hanya menerima sebagian. Saudara, usually we normally only receive from God a part of all the promises of God, just a part. It may be abundance to you, but not before the eyes of God. Therefore, we have to make a new covenant and promise to God. And He will continue so abundantly in your life. Saudara. Jadi saya dan saudara kita harus tahu rahasia dari firman. Iya, kenapa ya? Aku pernah diberkati luar biasa. Padahal aku sudah bedstone ucapan syukur. Aku sudah mengucapkan terima kasih. Aku sudah mengembalikan persepuluhannya. Aku telah berkorban kepada Dia. Tapi berhenti. Gak lagi. Sering kan? Sering kan kita mengalami? Berhenti cuma sampai di situ. Hebat pada waktu itu luar biasa. Saudara, kurang perjanjian dengan Allah. Kalau saudara masih kurang perjanjian dengan Allah, itu satu masalah bahwa saudara tidak bisa dipercayai untuk kelanjutan berkat-berkat dan pertolongan ilahi dalam hidup saudara. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan, a permanent reality, suatu realita yang permanen dari Allah, itu didasari, katakan itu didasari atas janji saya kepada Tuhan Yesus.
itu didasari atas janji saya kepada Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, jadi kita bisa melihat di sini ya, perkataan Daud ini luar biasa. Dia tidak mengkonsep, saudara. Dia tidak membuat draftnya untuk dia berdoa begini panjang, ya saudara, pasal yang ke-7 dari 2 Samuel. Dan nanti kita melihat juga diulangi dalam kitab Tawarikh. Saudara, itu draftnya tidak ada. Dia tidak mempunyai konsep untuk berdoa macam begini. Semuanya itu otomatis keluar dari pikiran dia, dari hati dia, dari sanubari dia. Begitu spontan. Dan kalau saudara membaca, kalau saya membaca tidak cukup satu kali. Saya kepingin mengulanginya lagi. Saya kepingin mengulanginya lagi. Di rumah saya mohon saudara membaca doa ucapan syukur dari Daud. Engkau akan ingin mengulanginya lagi. Kok ada ya? Orang berdosa tapi kok begini baik. Orang berdosa tapi mempunyai tingkat rohani yang begitu tinggi. Ya semua manusia berdosa. Termasuk Daud, termasuk saya, termasuk saudara. Tetapi kita walaupun orang berdosa di hadapan Tuhan, kita bisa membuat satu terobosan. Katakan suatu terobosan. Yang harus saya lakukan untuk membuat a permanent reality. Suatu kenyataan yang permanen seumur hidup saya. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara perhatikan ya, kalimat-kalimat ini dahsyat sekali. Ya saudara, kalau saudara menyukai kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia yang indah, prosa atau puisi yang indah, saudara akan menemukan dalam prosa doa daripada Daud yang begitu indah. Coba mulai 25, perhatikan Alkitab Anda. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Terus pertama-tama dia minta supaya janji firman, katakan supaya janji firman terjadi pada saya dan keluarga saya. Saudara ya, hebat. Kemudian ayat yang ke-27. Engkau telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian. Tuhan berkata, Aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri. Tuh kalimatnya kan sangat polite, sangat santun, sangat hormat. Itu sebab karena engkau telah berjanji, hamba memberanikan diri. Lihat, saudara. Apakah saya dan saudara berdoa, Tuhan, berdasarkan firman Tuhan, janji Tuhan, jadikan kepada hamba. Saudara, dia membuat suatu rangkaian prosa yang baik pada kalimatnya. Dan dia mengatakan, sebab engkau akan membangun keturunan hamba-Mu ini, itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri. Saudara, telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu Tuhan. Jadi seolah-olah segala apa yang akan dia doakan, ide aslinya, ide orisinalnya, saudara, bahan bakunya itu dari perjanjian Allah. Daud hanya mengembangkan dari perjanjian Allah kepada apa yang dia minta sekarang ini. Saudara, luar biasa. Dia seorang yang idealis, tetapi dia seorang yang kreatif. Banyak orang idealis tidak kreatif, saudara. Tapi dia seorang idealis, tetapi dia juga seorang yang kreatif, saudara. Dan di sini kita melihat Tuhan sudah mulai jatuh hati. Ya, saudara. Ayat yang ke-28. Engkaulah Allah, dan segala firman-Mu lah kebenaran. Katakan semua bersumber dari firman Allah.
semua bersumber pada firman Allah. Bila saya percaya dan semangat kepada firman, saya akan dilimpahi kemuliaan Allah. Amin. Haleluya. Ayat 29 yang terakhir kita baca ya. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini. Nah ini saudara hebat. Teruskan. Apa? Supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Coba. Kan rohani banget ini raja ini. Saudara, dia bukan nabi loh. Jadi kalau orang mengatakan Nabi Daud pasti salah. Saudara, dia Raja Daud. Luar biasa ini kalimat ini. Tidak sembarang hamba Tuhan full timer, part timer, anak-anak Tuhan bisa berdoa semacam ini. Ya, ini luar biasa. Ya, saudara, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Katakan untuk selama-lamanya. Forever. Kalau saudara mengatakan kepada seseorang, love you forever, itu bukan cuma mengasihi di dunia saja. Semua kosakata forever, selamanya dalam bahasa Indonesia, di dalam filosofi Alkitab adalah dari dunia sampai kekal. Jadi di sini dikatakan supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk seumur hidup, kurang untuk selama-lamanya. Semua kata forever itu akan menyangkut di dunia dan di sorga. Jadi kalau saudara berkata God bless you forever, berarti saudara memberkati seseorang di dunia sampai mati masuk ke sorga. Amin. Kata forever, selamanya, adalah menyangkut hakikat ilahi sorga. Otoritas yang tak terbantahkan dan tak terlawan. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, suatu kenyataan permanen itu memang ada. Memang Tuhan berkenan. Kenapa? Karena doanya kita seperti doanya Daud untuk selama-lamanya. Saudara, apakah Anda hanya berdoa, Tuhan bukai jalan hamba hari ini? Anak-anakku yang muda, kalian berdoa, Tuhan berkati masa depan hamba. Itu hanya sampai hidup aja. Tetapi kalian harus berdoa, Tuhan berkati masa depan hamba selama-lamanya. Saudara, kita belajar tentang kalimat selama-lamanya ya. Forever. Itu menyangkut sorga. Dus orang yang percaya dan orang yang mengucapkan, Tuhan berkati hamba-Mu, lindungi hamba-Mu, sertai hamba-Mu, muliakan hamba-Mu selama-lamanya. Itu orang meminta bukan hanya di dunia, tetapi sampai masuk ke sorga. Jadi, katakan jadi, mulai sekarang doa saya adalah untuk jangka waktu selama-lamanya sampai ke sorga. Amin. Haleluya. Luar biasa. Kalau saudara membaca nanti di rumah, saudara akan suka banget. Karena artinya dalam halus sekali, rendah hati banget. Saudara, dia sudah menerima loh kemuliaan, sudah terima dia. Gak ada satu raja lain bisa kalahkan dia. Semua raja kirim upeti kepada dia daripada diserang oleh dia. Itu kan kemuliaan, itu anugerah, itu talenta Tuhan bagi dia. Entoh dia tetap merendahkan diri. Dia mengucap syukur itu untuk selama-lamanya. Jadi dia mempunyai target adalah selamanya. Jadi kalau saya dan saudara berdoa dan kita memohon sesuatu berkat
pembukaan jalan, pekerjaan, atau sesuatu kemuliaan yang lain, saudara, kiranya saudara memikirkan, kalau aku doa itu untuk selamanya. Jadi aku bukan hanya memikirkan nilai finansial, ya, nilai nominal, uangnya saja. Aku tidak boleh memikirkan hanya harta yang aku bisa tabung. Aku tidak boleh memikirkan tentang masa depan sampai aku mati saja. Aku harus mempunyai pikiran panjang. Apa itu? Selamanya. Katakan, pikiran panjang yang rohani adalah untuk selamanya. Dan Tuhan pasti memberkati saya untuk selamanya masuk ke sorga. Amin. Haleluya. Luar biasa. Ya, luar biasa sekali. Saudara, saya mohon jangan sampai lupa ada tugas pekerjaan rumah bagi semua jemaat dan saudara semua yang ada di luar sana untuk membaca kembali dan mengulangi dari 2 Samuel pasal yang ke-7 ini. Dan Anda akan mendapatkan orang yang begitu hebat dan jaya, begitu rendah hati, dan begitu panjang pikirannya. Saudara, luar biasa. Ya saudara, para kekasih, coba tengok. Saya memetik ayat ini dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris dari New English Translation, NET, saudara. Luar biasa. So now, O Lord God, make this promise you have made about your servant and his family a permanent reality. A permanent reality. Do as you promised. Luar biasa. A permanent reality. Suatu kenyataan. Katakan nyata. Real. Benar-benar ada. Untuk selamanya. Permanen. Dan Tuhan akan melakukan perjanjiannya ini kepada saya. Amin. Haleluya. Wow, hebat sekali. Indah sekali kalimat ini, saudara, ya. Permanent reality adalah kenyataan permanen. Kalimat berikutnya adalah do as you promised. Itu lakukanlah seperti janjimu. Saudara, jadi apa yang dipegang oleh Daud? Janji Allah. Apa yang saya pegang seumur hidup sampai mati, sampai masuk surga? Firman Allah, janji Allah. Apa yang saudara harus pegang seumur hidup saudara sampai saudara mati, sampai saudara masuk ke surga? Firman Allah. Amin. Jangan sampai tidak. Supaya apa? Supaya Tuhan memberkati kalau Anda dan saya meninggalkan dunia ini, maka Tuhan tetap memegang perjanjiannya. Oh, anakku si Timothy Roy ini sudah mati, aku akan memberkati anak keturunannya. Karena selama dia hidup, dia memegang janjiku forever. Berarti, kalau dia sudah tidak ada, aku tetap melangsungkan pertolongan, pemeliharaan, perlindungan, dan pemuliaanku kepadanya yang sudah mati untuk anak keturunannya. Jadi, katakan, Tuhan akan selalu melakukan. Ya, karena apa? Karena Daud berkata, do as you promised. Tuhan, lakukan seperti apa yang kau janjikan kepada hamba. Hamba percaya. Kalau hamba mengatakan kata selamanya, engkau akan aminkan. Karena hamba tuhu. Hamba hanya kepadamu saja. Hamba tidak menaruh harap kepada yang lain. Hamba menaruh harap kepadamu saja. Selamanya kau bawa hamba sampai masuk ke sana. Dan di sini engkau memberkati hamba luar biasa.